Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bayanu maknal ghibati utawi iki ku menjelaskan pengertian ghibah wa hududiha lan batas-batasé ghibah. Ya lamur wasira anna haddal ghibati ing setuhune batase atau definisi ngrasani iku antazkura iku yen to cerita nutur sapa sira nutur akhaka ing sedulur sira bima kelawan cerita obrolan yakrahu kang sengit sapa akhun hu ing ma lau balagha lamun tumeka apa berita atau zikir mau zikrul akh tumeka hu ing saudara kamu ing akhika mau. Jadi seandainya kedengaran dia merasa tidak nyaman lah orang tersebut, orang yang kita gosipin, seandainya dia dengar tidak nyaman. Saun iku padha uga zakar utawi yen to nutur sapa sira hu ing akhaka binaksin kelawan kekurangan fi badanihi ing dalam awake. Menceritakan aib yang ada pada tubuhnya saudara kamu. Itu tubuh dia kayak peta dunia misalkan. Akipanue kayak di atlas kayak peta. Ya kalau dia kedengaran kan tidak enak. Ya misalkan ada panu ya tinggal kita ngasih obat gitu aja. Kan gak usah dicerita-ceritakan ke orang. Au nasabihi atau cerita tentang nasabe akhika. Au fi khuluqihi atau ing dalam karaktere, akhlaqe akhika. Au fi fi'lihi atau ing dalam perbuatane akhika. Au fi qawlihi atau ing dalam ucapane akhika. Au fi dinihi atau ing dalam agamane. Au fi dunyahu atau ing dalam dunyane akhika. Hatta fi thawbihi sehingga ing dalam masalah baju kelambine dodote akhika. Wa dari hilan umahe akhika. Itu orangnya gede-gede, rumahnya kayak misalkan kayak kandang manuk kah, kayak kandang apa. Wadabatilan hewan kendaraane akhika. Amal badanu anapun utawi badan iku fakal zikrika iku kaya nyebute sira cerita sira al amasya ing rabun beleken. Mata dia tuh Masya Allah, saben saya ketemu sama dia itu matanya kayak orang baru bangun tidur. Wal hawali lan kaya pileng bahasa Indonesia pileng juling. Wal hawali juling, benar juling. Ya pileng, juling ya. Wal qara'i botak. Rambutnya botak. Matanya juling misalkan. Wal qasri lan pendek. Udah gitu cebol pula dia tuh. Dia ngomongin pendek, cebol. Watuli dongklong. Dongklong bahasa Indonesia apa dongklong? Daglug. Dongklong karo daglug bedanya apa? Pada bae daglug karo dongklong. Jangkung orangnya jangkung. Wasawadi ireng. Wasufrati lan kuning. Wajami ima lan sikabehane sifat yutasawwaru kang dimungkinkan ayumkinu ayu safa apa yen to disifati apa bihi ma bayane mimma bayane perkara yakrahu kang sengit sapa akhun hu ing ma kaifa mahale kaya apa bae kana tinemu apa ma sifat apapun yang seandainya ia dengar rasanya tidak nyaman. Aman nasabu anapun utawi soal nasab iku fabi antakula moko iku kelawan yen to ngucap sapa sira ngucape abuhu nabatiyun utawi bapane wong mau nabatiyun iku orang nabati. Wah kuno golongane wong mano wong sana tuh wong pedalaman orang lamun wong kene wong apa iku al hindiyun atau orang Hindi orang suku apa gitu kan disebut-sebut itu adalah au fasikun atau orang fasik. Dulu bapaknya pernah nyolong ayam.
Jadi diomong-omongkan begitu. Au khasisun atau wong rendahan, itu orang suku Sudra itu. Suku Sudra apa? Bangsa Sudra, ayahnya tuh. Di bawahnya Sudra ada lagi sebenarnya. Kasta apa? Paria. Kasta paria. Au iskafun. Masya Allah. Wong ngece itu anak baik bahane. Au iskafun atau tukang sol misalnya. Au zabalun atau pemulung, tukang sampah. Au syai'un atau apapun obrolan mima bayane obrolan sebutan yakrahu kang sengit sapa wong hu ing ma. Kaifa mahale kaya apa bae kana tinemu apa ma, meskipun itu benar jangan disebut-sebutkan. Tuh. Kita orang Jawa, ya benar orang Jawa, tapi kalau kita disebut, "Hei kamu Jawa." Ya kan marah juga. Jawa. Konotasinya tuh konotasi menghina kan. Konotasinya, "Hei kamu Jawa sini." Ya kan nggak enak didengar, meskipun ya benar juga sih, benar, tapi kan kamu Cina sini, Cina. Nggak enak didengarkan, ya nggak mau. Nggak enak, konotasinya konotasi apa, menghina. Itu si Cina asana tuh. Nggak boleh gitu. Amal khuluqu anapun utawi. Jadi kecuali dalam urusan yang sangat, dalam hal-hal tertentu kita boleh hibah ya, boleh hibah itu boleh. Seperti kita merasa dizalimi, saya cerita bahwa fulan itu mendolimi saya, masa punya hutang segitu aja tidak mau bayar, padahal dia hidupnya mewah, buat bayar utang ke saya aja kok tidak mau. Itu tadzalum kan? Atau di sini kan tidak boleh menyebut kejelekan seseorang. Tapi misalkan dalam rangka memberi kesaksian, itu mesti hati-hati kan. Orang ini layak tidak menjadi saksi. Oh, dia itu tukang nipu, dia itu akhlaknya gini, orangnya tidak adil, suka sentimen. Boleh kita daripada nanti dia ditunjuk jadi saksi, saksinya tidak benar, akhlaknya tidak benar, itu kan bahaya. Atau kita diajak musyawarah, loh, saya mau mau menikahkan anak saya, ada pemuda, itu kira-kira agama dia bagus tidak? Ya kita jawab apa adanya. Oh, dia itu orangnya tukang tipu. Nggak apa-apa, daripada nanti dikawinkan dengan tukang tipu kan tambah bahaya lagi. Dia orangnya jujur tidak, akhlaknya gimana, nah, itu kan boleh kita menyebut keburukan seseorang ketika kita dimusyawarah, dimintai pendapat dalam hal tersebut, kasus-kasus tersebut seperti isyhad atau musyawarah tazwij. Itu boleh. Tuh, apalagi dalam hal penyampaian suatu hadis tuh. Penyampaian suatu hadis tuh banyak hibahnya, tapi itu yang ditoleransi dan memang wajib. Jangan itu hadis diriwayatkan oleh si fulan. Si fulan itu tukang tipu. Jadi jangan diterima hadis dari dia. Jangan diterima hadis dari dia. Tukang tipu. Atau dia tidak mutasil. Dulu dia tidak ngaji, tiba-tiba ngajar. Jangan kamu terima. Nah itu wajar dan memang harus yang model kayak begitu. Kamu jangan ngaji sama Kiai Anu atau si Ustadz Anu. Dia tuh dulu gak pernah ngaji kok tiba-tiba ngajar. Jangan, itu sanadnya mungkotek. Sanad ilmunya mungkotek. Mungkotek itu ya gak ada sanadnya.
Ya nggak apa-apa model kayak begitu. Berarti saya nyebut-nyebut orang lain. Ya dalam hal semacam ini boleh. Al-jarhu wa ta'dil. Istilah dalam ilmu hadis namanya al-jarhu wa ta'dil. Oh, ilmu dari sana tuh mesti diambil, itu sanadnya sahih. Sahih, rawi-rawinya sahih, mesti diterima. Kitab Bukhari mesti diterima karena rawi-rawinya sahih. Orangnya adil, thiqat terpercaya. Jadi hadis ilmu dari dia mesti diterima, jangan ditolak. Enak nggak enak diterima aja. Tuh, dalam tradisi ilmu hadis nggak masalah model begitu. Dalam rangka menjaga kemurnian, dalam rangka menjaga kemurnian hadis, menjaga keaslian, keontentikan, otentik, keaslian. Tapi kalau iseng-iseng begitu aja nggak boleh. Si fulan itu kalau makan, kalau belum 3 piring nggak mau berhenti dia. Apa urusannya? Nah, gitu kan. Kalau belum 3 piring dia nggak mau berhenti makan. Ini mau. Mutahawinun atau iku wong kang gegampang bisolati kelawan salat, awi zakati atau zakat. Aw la yuhsinu atau ora pinter, ora gawe bagus sapa akhun arruku'a ing carae ruku. Awi sujuda atau ing sujud, enggak benar sujud dan rukuknya. Iseng-iseng aja sekedar ingin menjelek-jelekkan orang, akhirnya diceritakan si fulan itu sujud nggak benar, baca Fatihah nggak benar, ibadahnya ngawur semua itu. Nah, itu nggak boleh. Boleh cerita kalau dalam rangka menjaga keotentikan suatu ilmu. Tidak pantas itu fulan kok jadi jadi guru. Dia baca Fatihah aja nggak benar. Nah, itu nggak masalah. Sementara yang lebih dari fulan itu masih banyak, yang baca Fatihahnya benar itu masih banyak. Kenapa mesti dia? Itu nggak masalah. Entah kalau nggak benar baca Fatihahnya, ngajarnya di daerah pedalaman ya nggak ada siapa-siapa, ya terserah itu sih. Daripada nggak ada lagi kan, daripada nggak ada lagi. Jadi memang ada 6 tema orang itu boleh menggosip. Ya, itu seperti tazalum, karena kepada orang yang mujahirun bil fisqi, orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, kita kemudian gosipin dia, tentang kejahatan, kesalahan, maksiatnya, nggak masalah, dia sendiri memamerkan kok. Dianya sendiri memamerkan, ya orang lain pun akhirnya cerita-cerita. Kemudian apalagi minta bantuan untuk menghilangkan itu kemaksiatan. Minta bantuan. Tolonglah itu di perapatan itu kok banyak orang rubung-rubung tuh. Saben malam minggu tidak nyaman saya yang lewat tuh. Di sana mereka ketawa-ketawa. Aduh. Kumpul-kumpul minum-minuman keras sambil menggoda orang yang lewat. Itu kan mengganggu sekali. Tolonglah kita ngomong ke orang lain, ke warga misalkan, kita tegurlah. Enggak masalah. Tujuannya kita minta bantuan supaya jangan bikin suasana tidak nyaman. Enggak apa-apa model begitu. Kemudian masalah kesaksian, kemudian dimintai musyawarah dalam hal pernikahan, itu enggak masalah. Jadi itu yang umum itu tazalum itu nggak masalah, nggak apa-apa. Kita dizolimi orang, kemudian kita cerita ke orang lain akan kezoliman yang menimpa kita, tidak apa-apa. Perempuan yang ahli ibadah wau finari iku ing dalam neraka. Jadi
Jadi ibadah sosial itu penting. Jangan bulit, jangan nyeleketit, jangan curang, menyakiti tetangga, nggak boleh menyakiti tetangga tuh. Maka kita adabnya bikin bangunan aja tuh masih ada adabnya. Punten, saya bikin bangunan rada-rada tinggi. Ya ini kan, ya meskipun hak-hak saya kan, saya bangun di tanah saya sendiri. Kalau saya bangun ngerembet di tanah orang, ya itu salah. Jangankan merembet beberapa meter, ya sejengkal, sedikit aja nggak boleh, haram. Apalagi sampai melebar ke tanah orang lain. Amit-amit, jangan sampai. Kita bangun tembok di tanah sendiri, itu aja kan kita mesti tampil kita mesti permisi ke tetangga. Punten kulai bangun tembok, ya otomatis bener sampeyan oli angin, ya angin ini tak stop ting tang ting oleh tembok saya. Keganggu kan. Seharusnya Anda dapat seger-seger angin, akhirnya saya ya ketutup oleh tembok saya. Tapi ya gimana lagi, saya pun perlu untuk bikin bangunan. Jadi punten tuh, kita bikin tembok, bangun tembok aja adabnya permisi. Saya nyetop bagian jatah udara segar sampeyan. Seharusnya sampeyan dapat matahari, ya sampeyan akhirnya nggak bisa. Harusnya segar, nggak segar. Maka kita mesti ada adabnya. Bangun bangunan aja meski di tempat sendiri, itu sih udah bukan di tempat sendiri, udah mengganggu, ngerembet ke tanah orang. Banyak kejadian semacam itu, Pak. Ada etika, kita bertetangga mesti ada etika. Finnar sudah. Model kayak rese begitu kepada tetangga, finnar. Meskipun dia banyak ibadahnya. Wa dzukirat, lan diceritakan indahu ing dalam sandinge Kanjeng Nabi imro'atun sepo suwiji wong wadon ukhra kang sejen. Wonten tiyang istri lintu Kanjeng Rasul bi anaha kelawan setuhune imro'ah bakhilatun iku wonge medhit. Bukan orang royal. Ini harus menjadi kacamata kita orang Islam. Kita ini kadang seringnya ngabotin kepada orang royal. Masa bodoh orang itu benar atau enggak benar. Yang penting royal. Rese atau tidak rese enggak jadi soal. Utang tidak bayar enggak masalah. Yang penting royal. Yang penting saya kecipratan duit. Yang penting saya kecipratan makan. Dhahaba thuluthadinihi. Orang yang memandang orang kaya dengan hanya kekayaannya saja, apalagi dengan pikiran tamak ingin dapat pembagian dari orang kaya itu, hilang sudah 2/3 agamanya. 2/3, nggak ada loyalitas kepada kejujuran, tidak ada loyalitas kepada kebenaran. Yang penting sini duit. Tidak ada loyalitas kepada kebenaran, yang penting saya dapat duit dan duit. Meskipun orang itu nggak benar, meskipun orang itu masalah hutang tidak bayar, meskipun dia bikin bangunan merembet ke tanah orang, masa bodoh, yang penting saya dapat bagian kecipratan duit darinya, saya akan membela dia. Hilang agama dia. Itu hilang agamanya. 2/3 agamanya habis. Sebaliknya, bi anaha kalaman setuhune imro'ah bakhilatun, iku pelit Kanjeng Nabi. Ada perempuan orangnya pahit.
Ya kalau zakat yang ngepas, apa benernya zakat aja. Pas-pasan. Kalau pas-pasan aja nggak dikasih ya imbuan tak berapa gitu, zakat yang lepas gitu aja. Zakat segitu ya segitu aja. Tidak ada lebihan tak gimana. Orangnya pelit aja pelit. Jarang bikin selamatan. jarang bikin bancakan, pelit. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, fama khairuha. Maka utawi apa khairuha iku kebagusane bakhilah, idzan kalau memang pelit. Enggak bagus juga. Enggak bagus juga. Ya, tapi memang rada mending. Yang penting hal-hal yang kewajiban dia itu masih ditunaikan. Jadi rada mending yang bakhilah ini. Meskipun pelit. Memang perempuan harusnya pelit. Kalau istri orangnya royal, aduh ya nggak bisa nyimpen duit. Ya yang jadi suaminya yang bondos nantinya. Jadi suaminya bondos, bahasa Indonesia bondos, tekor. Yang jadi suaminya tekor. Kalau seorang istri itu orangnya moral, royal, bangkrut yang jadi suaminya. Apa mama shop Motor ngomong di workshop. Papa yang work, mama yang shop. mamanya yang shop. Jadi mesti pelit. Terkadang diperlukan juga pelit tuh. Biar supaya ngawet-ngawet duitnya suami.